diamankan oleh Onyx Esports yang tandanya dari tim Aura Esports ini harus bener-bener ngebuka map, bener-bener ngejagain core-nya untuk mereka pakai Kufra. At least dari Cho ketika dia mau duel dragon atau dia mau Senpu, kalau Senpunya nggak pas, tuh mantul. Bisa mantul. Mantul. Betul. Tapi kalau misalnya pas, itu bolanya Bone Symbol jadi bola ditendang beneran tuh. Lewat, itu kan duel dragon. Kalau Senpu kayak cabut aja. Iya. Dan Ada Kagura. Iya. bener kan? Jadi Kagura untuk burst damage ke area belakang. Tentu Mereka saja. butuh high ground. Betul. Mereka butuh damage yang besar dari Aura Esports. Melihat dari beberapa pemain tim Onyx, bahkan ada beberapa hero-nya yang sudah kita lihat bisa siap ngedash atau ngedive ke arah belakang. Ya, apalagi Kagura ini kalau misalnya kena Genjang Overtune itu bisa damage-nya sakit banget, bisa instant kill juga. Instant kill. Parah. Di late game instant kill. Late game instant kill dan damage secure untuk seorang Kaguranya. Dan kalau kita lihat ban rate-nya cuma 8% dan win rate-nya 51,72%, cukup besar juga untuk seorang Kagura. Iyalah, karena di sini bisa gue bilang ya, agak mahal banget kalau nge-ban Kagura, bukan kalau misalnya player yang bukan player nya, ngerti gak? Ya, bukan power pick-nya. Ya Lemon, misalnya dulu kalau misalnya sekarang dari Udil. Kagura tuh, Udil ya? Udil lagi sering pakai Kagura. Siapa lagi ya player Kagura tuh dulu? Aduh. Coba guys, tolong guys, gue lupa player Kagura siapa aja sih dulu. Tulis di kolom komentar ya, gue lupa nih. Goni. Gue di main support sekarang. Enggak, masih main Kufra. Baxia. Ada Ruby yang di ban. Digi Poveus. Mereka nggak mau diganggu dari seluruh crowd control yang dimiliki oleh dari tim Aura Esports. Oke, masih ada dua lagi dari satu lagi untuk Onyx Esports melakukan ban, bisa jadi ke arah XP lane-nya atau mungkin ke arah gold lane-nya. Kayak gini. Balmon juga lagi luar biasa banget di patch yang sekarang. Apalagi cooldown-nya kayak nggak berasa ya. Kayak nggak cooldown. Iya, kayak nggak cooldown. Balmon kah salah satu counter Xbox? Kalau menurut gua ya. Xbox sih sebenarnya enak, Lunox sih sebenarnya untuk di ban. Gua sih ini kali ya. Siapa tuh? Balmon, Esmeralda. Oke, walaupun nggak ada Poveus, tetap Esmeralda nggak mau jadi pilihan untuk Aura Esports, pakai di ban oleh Onyx Esports. Dan kali ini waktunya untuk Aura Esports melakukan pick ke arah gold lane. Hayabusa masih bisa terbuka lebar. Hayabusa ya. Dua assassin ya. Berat juga ya. Cloud kah? Enggak nge-cloud. Di samping itu mereka masih punya Parsia kejelekan, Factornya. Bentar, Factor dengan memulai Tamus. Sylvana. Boleh Sylvana. Oh iya, dia bisa nangkep Harley juga kalau Justice ya. Sylvana masih kebuka bebas. Tapi gue nggak tahu draft itu bakal dipakai apa enggak. Lapu dari offlaner pasti. Atau Lapu bakal berada sangat kuat di area XP lane-nya, akan berhadapan head to head dengan Export tentunya. Kita lihat dari Onyx Esports Shadow Pick ke arah Fanny dan juga Nathan. Lagi suka mengecoh para caster dan penonton. Nyebelin. Iya. Bikin deg-degan kalau mereka nggak sengaja. Argus OP banget sih. Argus boleh sih. Sun juga kebuka lebar nih. Yang pakai Sun kemarin dari Onyx siapa? Gua nggak perhatiin. Kalau nggak salah sih cewek, Boots. Cewek deh kayaknya cewek. Berarti fix di gold lane ya, kalau gitu ya. Exportnya yang di XP. Ya oke. Kalau misalnya emang cewek dari kemarin, seorang Onyx ini bakal Grok. Oke. Broky Boy berarti cowoknya bakal di Hayabusa support. Oke. Grok mid, Hayabusa mid, Harley mid. Dan ada Export di sisi kanan, cowok di sisi. Harusnya Hayabusa support, Rian. Tadi kan dia udah pakai Poveus support ya. Terus sekarang pakai Hayabusa support. Tinggal lihat Hayabusa bakal execute atau enggak. Kalau enggak, soalnya apa? Kalau enggak bakal sayang banget. Dimana minimal kan Grok atau Cho yang ada di mid, bener gak? Ya. Kalau Hayabusa di samping. Betul. Minimal begitu. Betul sekali. Tapi ini juga ada statistik dari Hayabusa, ternyata masih cukup besar juga untuk win rate-nya 53,85%. Wow, di peak-nya sebanyak 53% juga. Wah, gile. Ini mau gede banget ya. Banget. Karena lagi naik daun dan pick terakhir dari Aura Esports. Aja sebagai gold laner. Ini bakal sakit banget untuk para pemain tim gold laner.
yang bahkan mereka menggunakan 2 retribution. Enggak sih harusnya dong. Hah? Kayaknya enggak dong harusnya. Oh, Harley support. Harley support. Show-nya, Makanya kan Harley support kan. Harley support, Kayak yang tadi gue Hayabusa. bilang kan, Mm-mm. gue lebih suka Harley support. Kalau Karena posisi kayak gini, posisi nggak tahu, gue lebih suka Harley support dibandingkan Harley jungler. Harley jungler. Oke. Pribadi aja, Oke. selera-selera. Karena Betul. kalau Harley support tuh instant kill aja. Betul. Kecuali kalau kayak tadi di game pertama itu kayaknya agak kurang kondisi di Harley support. Karena lawan-lawannya banyak yang bener, bener banget. Oke, Yes. ternyata praduga kita di game yang kedua ini agak sedikit salah. Dan lihat dari tim Aura Esports, mereka memiliki lapu-lapu yang cukup kuat dan bahkan dari posisinya. Kalau Kufra berhasil menangkap dengan cukup tepat di Yes. timing yang enak, possibility untuk menumbangkan Sun untuk kali ini lebih besar Gio. Dan tanpa berapa lama kita bakal langsung masuk ke game yang kedua, This Is It. Langsung NMA Season 3. Antara Onyx Esports berhadapan dengan Aura Esports di game yang kedua tentunya. Kalau kalian ketinggalan, Onyx Esports sedang memimpin dengan 1 perolehan poin atas Aura Esports. Dan kita lihat dari sisi Kiboy kali ini mencoba untuk mengganggu pergerakan jungling yang dilakukan oleh teman-teman Aura Esports. Tapi udah Skartomal masih bisa mundur dengan flicker ke area belakang. Flame shotnya hampir kena, untung si Kiboy nempel sama tembok ya guys ya. Hampir saja berhasil mendapatkan 1 buah first blood, tapi Lionel Sans bakal tiba-tiba datang menuju ke arah seorang Kufra dari tim Aura Esports. Retribution diamankan oleh Lionel Sans. Apa yang terjadi? Retri kali ini, Retri Indomerit ya guys ya yang dilakukan dari tim Aura Esports. Dan ingat, Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Ya kan? Iya betul. Iya Kalau dong. misalnya orang pakai link tanpa blue buff, bagaikan dia tanpa gua. Kenapa? Nggak masalah. Masih bisa ngakil. Masih bisa main. Masih aman. Masih aman. Kalau gua enggak. Tapi kita lihat dari linknya, udah jumpalitan di area dinding, coba untuk mundur terlebih dahulu. Buset itu sakitnya, Jamet harus mundur, kalau enggak dia bakal tumbang di area atas. Nggak ada energinya Gio. Nggak ada Benar. energinya. Dan bahkan untungnya dari seorang Jamet, belum ada yang level 4. Untungnya kalau misalnya udah level 4 dia bakal beda banget ceritanya. Itu bakal first blood dan bahkan lihat Sans di flame shot begitu saja. Shadow kill-nya nyangkut. Oh my god. Tapi ternyata masih ada 1 buah. Oh. Iya. 1 kali 24 jam portal dilakukan oleh seorang Kiboy. Baru gue pengen bilang, untung tadi masih ada 1 buah umbrella. Baru gue lagi ngomong itu, tiba-tiba gue dibikin surprise attack mother father oleh seorang Grok. Dan berhasil mendapatkan first blood. Brave Factor saat dikeluarkan, Sans coba untuk mendecoy, dan tapi ternyata di sini terlalu kuat damage dari seorang Lapu Lupa. Iya, lapu-lapu yang benar-benar strong banget WV Fighter-nya. Coba dapatkan Sans, dan Sans harus terpick off di area atas. Tapi Turtle kali ini udah hadir tengah-tengah lane of down. Kalau ini agak sedikit merugikan untuk tim Onyx Esports ya. Memang kita melihat adanya pertukaran point kill, Ya. tapi bukan sebagai core, dan bahkan dari Sans-nya itu diamankan oleh seorang Lapu dari sisi atas Gio. Dan di match udah mulai masuk, pada Lapu Time tunjukkan apa plan, Okta dikeluarkan, Driam dari pilihan dan sudah tumpahkan begitu saja. Okta, permainan yang luar biasa dari seorang Kagura. Okta menunjukkan permainan yang ciamik dari tim Aura Esports. Benar kata Gio, benar-benar menyulitkan kali ini permainan dari tim Aura Esports. Dan kali ini kita lihat Aura Esports seperti bangkit kembali, seperti hidup kembali di game yang kedua. Mereka memimpin dari skill jumlah poinnya. Dan kalau kita lihat sekarang di area bawah, mencoba untuk di-deny oleh teman-teman Onyx Esports. Alright, dan bahkan dari seorang Sans menyelamatkan ciri dia, jiwa dan diri itu pakai shadow kill. Kuat shadownya ditahan, dan sampai menit yang ketiga dari seorang Link gak dapetin purple buff sama sekali. Gila. Wow, ini mah tukang somai kecebur god bro. Oh my god! Luar biasa sekali, tapi Turtle-nya yang pertama udah mulai dipok oleh Onyx Esports kali ini. Dan tadi seperti kata Oji, Link nggak punya buff biru sebanyak 2 kali totalnya. Yes, bener kan. Itu udah bagikan aku tanpa kamu bro. Gak bisa team fight, Betul. gak bisa jalan-jalan, gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa untuk jungle aja. Dan- Energinya cepat habis. Tapi untungnya dari tim Aura Esports mereka memiliki 1 buah kaja ya. Di late game ini kajanya bisa narik seorang Lionel Sans, instant kill, Yap. instant point, dan gua baru aja di comeback. Sama Tadi pakai kaja musuhnya. sampai late game. Apa late game gua udah menang. Kill 10 gua menit 7, menit 8 gitu. Kita pakai sange. Gua pakai Hayabusa oren. Oh, Hayabusa oren.
Tapi kita lihat Brave Fighter yang dikeluarkan di area atas sana, tapi Chow masih bisa mundur dengan sebuah flicker yang dikeluarkan. Gak ada Brave Fighters, ada bocing bola atau tidak kita bakal lihat, dilepasin begitu aja karena masih goldnya, dan sepertinya Boots lebih merelakan satu buah gerobak dan tidak, ternyata masih mau. Itulah, mereka masih mau cuan, masih mau dapetin satu gerobak karena gerobak itu sangatlah penting untuk jiwa dan raga dari seorang Boots. Di arah mid lane bakal ada team fight, bakal coba dipaksa, Shadow Kill telah dikeluarkan dan bahkan poin diamankan oleh seorang Grok. Gak dapetin satu poin dan gua udah bilang sebelumnya, damage dari Kaja bakal bisa numbangin seorang Hayabusa. Dan terbukti langsung kali ini Sans ditumbangin oleh seorang Kaja, instant point kill. Ya, instant point kill yang benar-benar luar biasa banget. Kali ini dari Onyx Esports rugi bandar. 2 orang harus hilang, terutama dari Sanse sebagai jungler, terutama dengan cewek juga harus hilang. Mereka seperti dalam tekanan yang cukup besar di area early game seperti ini. Betul, baru gue omongin langsung kejadian. Inilah bahaya banget mulut gue ya lama-lama ya. Lama-lama jangan ngomong sih. Iya, bahaya banget. Baru gue ngomong kan. Iya. Kalau misalnya ini untungnya tuh bisa ditarik sama Kaja, Sans bakal instant kill. Iya. Langsung ditarik bosku. 2 kali, 2 tuh harus tumbang dari Lihat, dipaksa pakai wall charge, sama sekali gak dikasih oleh satu buah jungle pun oleh seorang Keyboy. Diganggu pergerakannya, Groknya kembali lagi hadir. Gue kalau ngeliat Grok bermain di turnamen itu gue benar-benar cukup kangen ya. Karena Grok itu diperebutkan di MPL season yang kedua. Iya, betul sekali. Itu benar-benar tank yang sangat brilian banget, tank yang benar-benar mengganggu banget. Dan mode itu kalau zaman-zaman season 2 tuh Grok sama siapa ya saingan tanknya? Danki. Iya, Danki sampai dipakai di MPL Grok logo untuk Danki. ngeri ya. Ngeri banget Danki kalau pakai Grok. Kita ada Turtle yang diamankan lagi oleh Onyx Esports kali ini. Mereka mencoba untuk mengambil purple buff milik seorang linknya, tapi kali ini peperangan Deadly Magicnya dikeluarkan karena seorang 2024 nikah. Oke, 2024 nikah, tapi Shadow Kill dari Sans gak mau terlalu terburu-buru. Masih coba dipegang sama seorang lapu-lapu. Kayaknya bakal dipancing team fight karena Keyboy-nya seperempat darah dan Sans pun gak bisa masuk kali ini menuju ke arah belakang. Lapu-lapu membuka visionnya, ada Shadow Kill, Jamet menjadi pilihan. Satu buah triple soblet, tapi ternyata Sans hampir saja dapat Link di arah bawah dan berhasil kabur. Linknya selamat, bahkan Boost juga selamat. 2 player dari kedua belah tim kali ini hanya menjadi pertukaran 1 untuk 1. Menjadi 1. Kaja, petir, bukan sembarang petir, berhasil menyetrum seorang Sans. Lionel Sans has down. Ini lagi dan lagi kalau kita perhatiin udah 2 kali Sans terpick off oleh seorang Kaja. Kaja ini benar-benar momok sekali bagi seorang Sans ketika dia, walaupun Divine Judgment-nya udah dikeluarkan, tapi tidak ke arah seorang Sans. Dia tetap bisa nge-kill, tapi ada Way of Dragon. Kali ini ke arah seorang Jamet udah sekarang mau, tapi makan jemputan yang datang. Kali ini pakai Chow-nya nggak bisa selamat. Jametnya udah scatter banget, masih bisa bertahan di area belakang. Alright, here bottom lane, Jametnya masih stabil, masih bisa kabur, masih ada pinch points, dan bahkan kali ini Jamet, what are you doing? Dan si Magic Pocket Trick berhasil numbangi Jamet, ditukar dengan satu Brave Fighter bersama dengan seorang Harley-nya. Diketok kepalanya, langsung tumbang di arah mid lane, masih coba untuk bertahan, tapi di arah top lane kehilangan satu turret untuk Onyx Esports, 2 untuk 2 turret. Pertukarannya cukup adil, walaupun melihat Jametnya agak sedikit kurang bermain. Langsung Sanity, satu yang terakhir, oh my god, kali ini langsung saja kita dikagetkan dengan pintu yang terbuka yang tidak berhasil didapatkan oleh seorang Keyboy. Point kill atas seorang Nikah. Iya, bahkan malah cewek yang harus tumbang tadi di area depan, walaupun udah sekarang tuh mau dengan lasi sanitinya, tapi tetap aja nggak bisa menumbangkan. Dan ini momentum baik untuk Aura Esports, mereka perlahan tapi pasti dari linknya, dari Jamet udah mulai bisa mendapatkan purple buff-nya dia sendiri, tapi objektif berikutnya Turtle yang berikutnya juga diamankan lagi dan lagi oleh Onyx Esports. Perbedaan level yang cukup mencolok kali ini, perbedaan hampir 4 level. 4 level Sans dengan seorang Jamet yang ketika di one by one ini bakal agak sedikit berasa, dan bahkan Jamet di arah bottom lane diganggu lagi. Wild Charge digunakan untuk dapetin gold buff, bener-bener gak dikasih bermain. Jamet, kalau gua jadi linknya, itulah kenapa profesional player kayak mereka ini
punya mentalitas yang kuat. Oke. Kalau gue jadi linknya, gue surrender bro. Bro, di menit 8 gue level 9. Dia level 12. Bayangin di menit 8 gue gak dapat farmingan apa-apa. Iya God sih. buff dimakan, jungle diaman dan tim Oh, dengan dan Mountain magic. telah dikeluarkan dan kayaknya kali ini capek. Tempest of Blade terlalu terburu-buru, Harusnya ditahan dulu sedikit Iya. sampai misalnya udah mau kuncup bunganya Baru Tempest of Blade. Tapi ternyata timingnya kurang tepat dan akhirnya harus tumbang dari seorang Jamet. Tapi perperangan masih terus berlanjut di area midnya. Dan objektif di area mid coba diambil oleh teman-teman dari Onyx Esports kali ini. Dan bahkan dari Kiboy mendengar panggilan alam minta tolong dari seorang boost di bottom lane. Dia hampir saja mengganking para pemain dari lampu-lampu dan terlambat sedikit lagi. It's okay, no problem. Gak selamanya yang terlambat itu salah. Terkadang terlambat itu hanya menunggu momentum. Betul sekali. Karena akan ada waktu yang tepat untuk orang yang sabar. Yes, benar banget. Dan Purple Buff-nya lebih direlain dari Suns. Dia Yap. nggak mau kontes, biarkan Link-nya dapetin Purple Buff. Tapi mungkin barternya win kill. Bisa jadi, apalagi Kiboy dari garis depan kali ini udah mencoba untuk memberikan pressure ke arah depan sana dan membiarkan teman-teman dari Onyx Esports juga mengambil objektif-objektif dan memberikan informasi tentunya di mana lawan-lawan dari Aura Esports berada. Di arah mid lane, 3 player dari tim Aura. Flicker ada dari seorang Kaja. Jangan sampai termakan siapapun. Dan ternyata boost dari bottom lane diganggu pergerakan Deadly Magic dan Pocket Trick sudah dikeluarkan. Tak ada yang mendapatkan apapun. Bouncing Ball dikeluarkan, tapi hanya busanya terbantul kali ini. Masih coba untuk sabar dulu, mereka lebih memilih untuk mundur dengan Quad Shadow tadi dari Hayabusa Suns. Karena Lord yang pertama juga udah mulai hadir tengah-tengah lane of down, tentunya akan menjadi pertarungan yang sangat sengit di area Lordnya. Akankah dikontes oleh para pemain dari tim Aura Esports melihat dua lane-nya didorong secara bersamaan. Sas menuju ke arah Lord yang terhormat dan Boots dipanis di bottom lane. Retribution kali ini harusnya diamankan Suns karena terlalu jauh. Link-nya di bottom lane melakukan pushing split boost cewek di depan sana. Dan dia juga bakal track. One charge. Wombo combo combro didapatkan oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Bahkan kalau kita lihat dari perjalanan yang dilakukan oleh Jamet mencoba untuk menumbangkan satu turret di area bawah, harus dibayar mahal dengan adanya Kufra yang harus tumbang. Tapi nggak masalah karena Lordnya juga dari Onyx Esports akan berjalan di area bawah. Betul, bukan sembarang betul. Melihat dari tim Aura kali ini mereka harus ngedefense kembali dan kemungkinan besar dengan potensial perbedaan dari segi gold yang cukup mencolok. Walaupun kill diamankan Aura jangan banyak, tapi Onyx mengungguli dengan 4.000 gold dan tim Engine. Ayo, hingga over tadi keluarkan, tak rasa 2 kali one charge di cancel begitu saja. Oh my god, permainan yang luar biasa dari seorang Kiboy berhasil meng-cancel. Shadow Kill telah dikeluarkan, tapi Soulblade menuju ke seorang Suns, masih ada Coach Shadow ke belakang sana. Ada Triumph Wedge menjadi pilihan, 12 Trigger, warnanya dengan flickernya dan tumbangin Jamet menjadi pilihan utama dari tim Onyx Esports. Tapi gua mau shot atau Kiboy, one charge save the day. Wah, charge-nya benar-benar sangat luar biasa banget. Meng-cancel sebuah ultimate yang dilakukan oleh teman-teman Aura Esports. Tapi kita lihat dari area atasnya, Shadow Kill dikeluarkan oleh seorang Suns. Coba terbagi oleh Kufra dan juga Kajanya. Nggak bisa mendapatkan point kill. Tapi mereka masih mencoba berusaha mendapatkan objektif-objektif di area atas. Kiboy, bener-bener one charge di saat yang tepat. Ya kan hampir saja itu bener-bener detiknya dikit banget loh. Detiknya dikit banget. Kufranya udah ngangkat ketek bro. Kufranya udah ngangkat ketek. Ya Udah kan? begini nih. Udah harum keteknya ya kan. Tapi bener-bener langsung one charge di cancel. Malah dari tim Onyx Esports kabur. Langsung dapat momentum ya untuk kabur dan itu bagus sekali dari seorang Kiboy-nya. Kita lihat dari area yang dilakukan oleh Aura Esports, mereka masih berani untuk melakukan split push di area atas. Mereka punya Link yang tentunya sebagai assassin. Link juga sangat-sangat kuat untuk melakukan split push, tapi sementara itu udah diganggu sama cewek. Jadi ada seorang Chait kali ini final dikeluarkan sebuah last insanity-nya. Enggak untuk siapa-siapa, tapi untuk kabur saja. Oke, defensif yang dilakukan cukup baik. Brian berhasil mendapatkan satu buah purple sepertinya di arah jungle dan dilepaskan begitu saja benar. Di arah top lane sana, Kiboy sudah berada di garis depan, tapi ternyata Chaitnya masih sabar. Nggak ada pemaksaan, Duel Dragon, tapi flicker digunakan. Duel Dragon menuju ke arah seorang Kufranya menjadi tumbang pertama
menjadi tumbal untuk para kawanan dari tim Aura Esports dan merelakan mereka balik ke base-nya, Gio. Betul sekali, menunggu sampai 25 detik kemudian karena kita lihat dari Sunset udah melakukan Coach Shadow, masih coba untuk ancang-ancang ke depan sana, tapi ada Shadow Kill yang belum dikeluarkan oleh Onyx Esports. Mereka masih mencoba bersabar. Tunggu Lord. Betul, coba untuk ngambil objektif terlebih dahulu karena 1 menit lagi Lord baru muncul. Betul, di satu menit setidaknya ya, tapi sayangnya tadi kecilnya nggak dibunuh ya. Kalau kecil nggak dibunuh ya nggak dapat satu buah purple buff fight ya. Oh iya, Dari Jamet dia nggak bakal bisa fight karena fightnya nggak bakal dapetin purple-nya baru saja hilang 1 menit untuk Lord, tapi untuk purple 2. betul. Jadi agak cukup lama juga ya kalau misalnya nggak Lama. dihabisin sepaket tadi. Kita lihat dari area Aura Esport, dia benar-benar mencoba untuk melakukan mungkin penculikan karena mereka ada Kaja juga. Mereka punya Cahaya yang bermain sangat baik, belum terpick off sama sekali, udah menumbangkan 3 kali seorang Sans bahkan. Dan kalau kita lihat malah Sunset juga belum ada point kill. Boy tahu di depan situ ada orang, lihat dia stiker lemon jari recall ditarik begitu saja di penjasmen bouncing ball dan gak ada tarik, gak ada di penjasmen. Informasi yang cukup bagus diberikan oleh seorang Kiboy karena sebentar lagi selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of Dawn. Alright, langsung udah mulai dipok aja sama seorang Sans di area Lordnya. Udah ada Grok juga dari seorang Kiboy, Harley dari Drian yang udah saling bahu-membahu, bahkan ada cewek juga di sana. Ya, tentunya ini akan dibiarin begitu aja oleh orang e-sport. Oh, Redrinya bakal coba dicolong, ternyata nggak berhasil. Defense Ford menuju ke arah belakang. Tempest Oblet, nggak ada energi. Jamet, what are you doing, brother? Nggak ada energi, membuat Link tak berdaya. Dan betul sekali Jamet yang langsung ditumbangin. Lordnya sudah menuju ke arah top lane. Para pemain dari tim Aura Esports harus menahan Lord ini dengan 3 orang saja. 3 orang saja. Mereka akankah mampu menahan gempuran yang dimiliki Onyx Esports? Midlane menjadi pilihan. Portal 1 kali 24 jam baris Shadow Kill ke arah belakang. Okta menjadi pilihan tadi. Ternyata kali ini gak berhasil dapat apapun. Pikan didapatkan dan Suster shutdown untuk kali ini. 2 harus hilang untuk Immortality, tapi Bapak Lo terhormat akan menganggur begitu saja Onyx Esports dan hampir saja terwipe out. Kali ini Aura Esports masih menyelamatkan jiwa dan raga mereka di game yang kedua. What a play from Aura Esports. Itu yang tadi kita udah bilang juga dengan pemilihan seorang Kagura. Ketika adanya Kagura benar-benar bisa menjaga backline atau menjaga back area belakang dari Aura Esports. Dan itu terjadi, bahkan kita lihat dari Okta tadi bisa mendapatkan beberapa point kill yang sangat krusial banget sih. Kalau kita juga lihat juga teman-teman dari Onyx, mereka kehilangan momentum kali ini dari Aura Dia Esports maksain, lebih ke arah maksain. Dari tim Magic Pocket Trick, sayang sekali nyangkutnya ke arah seorang Kufra. Dipaksa ke arah Drian, flame shot menyelamatkan harinya. Deadly Magicnya sudah pecah, tapi Immortality sepertinya menyelamatkan hati Dewa Raga. Tempest Oblet menuju seorang Keyboard dan dapetin 1 poin tambahan untuk seorang Kagura. Masa dapatkan jump kill, juga kali ini menghilangin seorang lapu-lapu. Duel Dragon yang cukup baik dari seorang Boots berhasil setidaknya menghentikan gempuran dari tim Onyx Esports. Ya, karena kalau misalnya dilanjutin lagi itu bakal bahaya banget untuk Onyx Esports tadi, karena ada Okta yang benar-benar serem banget dengan ini overtune-nya bisa instant kill, dan ini dia replaynya kita bisa lihat bareng-bareng. Dia birahi, lihat Sansil langsung shadow kill ke arah Okta. Iya. Oktanya maksa ya kan, dan ditambah lagi di situ ada damage dari Okta langsung yang overturn, gak ada coach shadow, hilang but. Nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Cewek immortalnya udah pecah. Kena dan juga. Kiboy walaupun memang damage-nya sakit ya. Tapi Iya. cuma kayak wall charge-nya doang. Betul. Sama power of nature. Udah nggak punya DPS. Dan Drian juga posisi udah jauh banget kan, udah sekarat juga. Jadi Bagus. mau nggak mau dia harus cabut juga. Kalau Drian nggak kabur, itu pasti bisa tumbang juga. Percaya sama gua, Drian bakal gampang banget. Drian udah nggak punya space escape. Betul. Itu tinggal dicolok-colok, di swap test sama link kelar. Karena pedangnya udah bukan tusuk gigi lagi. Betul, di menit segini pedangnya udah sakit nih. Udah sakit. Boleh lihat item Pak Produser? Kita bakal lihat item sedikit, dari tadi penasaran. Di menit 17, Jamet tuh lihat, dia masih bisa farming. Dia Ward X, Endless, Malefic, DHS. Betul, mau immortal nih. Ini benar-benar bakal bonyok Groknya. Groknya bakal tembus, dan kita lihat kenapa tadi seorang Kaguranya bisa diimbangin seorang Sans dengan gampang. Even though itu seorang Sans udah punya Athena Shield, tapi di Fed Glaive bersama Genius One, kombinasi dengan Lightning Transient dan COD LT, gue bilang. Temen gue bilangnya. Udah combo-comboin sakit banget ya. Walaupun kita tahu di Vanguard dan juga Genius One udah di nerf juga, tapi ketika masuk ke arah late game dengan skill yang dimiliki oleh Kagura, itu impactnya tetap besar juga untuk lawan-lawannya. Besar juga. Dan di arah top lane ini pun kayaknya
cium aroma dari Link, dia dekat, makanya di push, ditahan. Roscoe. Dia nggak mau buru-buru dan Sans yang ngecek. Sans yang ngecek ke arah buset dan Wah, Sans terlihat hati-hati jelas banget ya. Sansnya kali ini akankah tertangkap. Shadow Kill telah dikeluarkan, dapetin satu, ternyata tidak. Flicker ke arah belakang karena dari Chai-nya pun juga nggak bisa nerima damage yang diberikan seorang Sans. Sans pun ditumbangin, Wajah mendapatkan satu buah pukulan ke arah dada. Kaguranya tumbang, terus menuju ke arah seorang Tremo West atau Boots yang masih bisa ditahan damage-nya. Meanwhile, lihat linknya, The West dapetin Bambiru tapi berhasil Triple Soul dan melewatkan jiwanya. Jamet, finally Jamet mendapatkan powerful buff-nya untuk kali ini. Oke, benar-benar kekuatan pergerakan 10 tangan yang dikeluarkan oleh Jamet tadi. Kalau dia telat sedikit aja mengeluarkan Tempest of Blade atau naik ke atas dinding, itu dia bisa modar. Walaupun dia masih punya Immortal, tapi cukup rugi juga. Immortal dengan harga yang mahal, dengan menit yang udah masuk ke menit ke-20, Immortal pecah, ini akan bahaya banget untuk jungler-jungler yang dimiliki oleh kedua tim. Tapi sementara itu, dari seorang Keyboy tadi selalu melakukan open map-nya bersama dengan Kufra juga. Tapi Lord yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down, udah mulai dipokok oleh cewek dan juga ada Drian di area depan sana. Melihat permainan dari tim Onyx Esports kali ini, mereka agak sedikit ketar-ketir kayaknya ya. Ini bisa saja terjadi comeback untuk tim Aura Esports. Karena melihat dari tim Aura Esports, sulit banget ditembus oleh tim Onyx Esports. Tambah lagi dari Jamet udah bisa melakukan split push, dia udah punya satu buah purple buff. Dia nggak boleh sembrono, dia nggak boleh takabur atau jumawa kalau dia mau dapetin Lord kali ini. Karena mungkin dia punya purple buff dan dia pede untuk melakukan solo kill, tapi itu malah yang menjadi satu buah malapetaka untuk tim Aura Esports. Jadi mereka tenang, santai, chill, mereka mau paksa tim fight di Lord is okay, tapi mereka harus tahu kapan mereka melakukan split push. Betul, dia nggak boleh terlalu overcommit juga dan overconfidence juga. Dan sementara itu, sebenarnya poin utamanya sekarang ada di seorang Kaja dan juga Kagura. Bagaimana dia muncul, tapi kita lihat di area Lord-nya kali ini udah mulai ada perang Way of Dragon dikeluarkan. Bahkan satu orang harus Immortalnya harus pecah kali ini dari depan. Bahkan Kufra yang nggak akan ada sampai ke 1 menit ke depan, Oji. Alright, gak ada 1 menit. Kufra ini membuat Asa Epa di depan sana memberikan damage menuju ke arah Sondrian. Satu yang terakhir saya Fighters-nya harus menumbangkan satu lampu-lampu, butuh 2 orang. Betapa kuatnya Saeba. Retribution dari Jamet udah gak ada. Demi satu buah purple buff ini bakal menjadi Lord yang free, Lord yang bebas. Kalau Aura Esports gak berani kontes, tapi kalau gue pribadi dengan source skill yang gue miliki dari Aura Esports, gue bakal melakukan kontes. At least walaupun gue gak dapet Lord, gue bunuh satu dari entah Chow, entah Sans kalau bisa dapat. Sans, tapi kalau untuk seorang apa namanya cewek kayak agak berat. Ya, tapi sebenarnya bisa karena Cair masih punya Divine Judgment. Bener kan dipaksa kan? Iya. Oh enggak, no. Oh ini miskomunikasi bro. Wah. Linknya nggak datang. Duel terlibat menuju seorang Kaja. Dan lihat Vital dulu bos. Udah gue bilang miskomunikasi. Harusnya linknya tetap di sana. Karena ketika duel Dragon menuju ke arah seorang Kaja, Link punya kesempatan bebas untuk melakukan retribution. Bener, dan itu terbukti gagal miskomunikasi yang dilakukan oleh teman-teman Aura Esports. Dan kita lihat dari Oktanya kali udah mulai diajam-ajam rame-rame dan nggak bisa kemana-mana. Udah sampai di sana depan, masih bisa mundur kali ini, tapi nggak bisa. Joe dan juga Keyboy yang sangat sakit damage yang membuat dari Okta harus tumbang. Tapi kita lihat Jametnya bisa mundur ke arah belakang, masih punya Immortal juga. Lordnya udah masuk ke area mid. Tapi mereka nggak punya 2 player, 3 player saja. Shadow Kill telah dikeluarkan oleh seorang Sans kali ini. Lihat Tempest of Blade-nya. Sans masih bisa kabur menuju ke arah belakang Terrorist-nya. Jamet masih dapetin 4-1 pedang dan ini bencana. Onyx Esports take the game 2. What a play from Onyx Esports. Walaupun sempat tertahan dan cukup kesulitan di area mid dan juga late game-nya, tapi Onyx Esports berhasil memenangkan game yang kedua dan membuat skor disapu bersih 2-0. Itu gua udah bilang miskomunikasi Gio. Yes. Kan gua bilang kalau misalnya Aura Esports berani gebrak, mereka bakal at least dapetin 1. Tapi ketika linknya mundur, gua udah bilang ini linknya nggak harusnya mundur. Harusnya maju terus. Harus maju, kenapa? Karena Kaja bakal menjadi pilihan. Kaja adalah salah satu hero yang bisa dapetin Lordnya dengan 1 kali skill saja. Betul. Iya kan, dengan petir bukan sebarang petir. Dan Kagura masih punya Ying yang overturn. Betul. Dan Jamet tugasnya adalah untuk meretribusi dengan benar. Betul. Apalagi tadi posisinya enak banget ketika tadi Oji bilang ada Way of Dragon ke arah Kajanya, di situ ada momentumnya. Karena mereka fokus ke arah seorang Kaja.